Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah boleh atau tidak. Boleh atau tidak. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Banyak pertanyaan sebagai orang Kristen, boleh nggak ini? Boleh nggak itu? Ini boleh nggak atau tidak boleh? Mana yang boleh, mana yang tidak? Mana yang jadi batasan boleh atau tidak? Saudara, kalau kita mengacu pada ayat ini, yang menjadi batasan boleh atau tidak adalah segala hal yang menyebabkan bait Allah hancur, jelas tidak boleh. Karena waktu kita membiarkan bait Allah yaitu tubuh kita hancur, itu artinya kita sedang menjadi musuh Allah. Kalau kita makan sembarangan tidak dijaga, jelas itu menghancurkan bait Allah. Jadi sudah jelas jawabannya, tidak boleh. Pak, boleh nggak merokok? Tanya lagi, apakah rokok bisa membuat kita lebih sehat dan membuat bait Allah ini lebih terpelihara? Sedangkan iklan rokok saja jelas tulisannya, rokok dapat menyebabkan penyakit. Jadi jelas yang hal begitu kita nggak perlu tanya, nggak perlu arguing. Jelas nggak boleh. Nggak perlu, ngapain, nggak sehat, saudara gitu ya. Pak, boleh nggak makan permen kebanyakan? Akhirnya diabetes, merusak bait Allah, ya nggak boleh juga. Jadi jelas takarannya boleh tidak boleh adalah kembali kepada takaran yang tepat. Kalau seandainya rokok menyehatkan, merokoklah. Tetapi kalau jelas rokok itu membuat penyakit, merusak bait Allah, berhentilah. Pak, kalau vape gimana vape? Pak, boleh nggak vape? Tanya lagi, apakah vape sebagai pengganti rokok menyehatkan atau merusak? Ya, tapi kan sedikitnya tidak lebih merusak dari rokok, tapi tetap merusak. Ngapain kita konsumsi? Jangan berpikir orang yang nggak merokok tetapi makan makanan berlemak berlebihan, makan santan berlebihan, itu boleh. Tidak, sama-sama merusak bait Allah. Maka dari itu, saudara, kita punya tanggung jawab menjaga bait Allah ini. Olahraga yang teratur. Kalau memang ada obat-obatan yang kita harus konsumsi secara rutin, ya kita harus pay attention. Kalau memang secara medis kita harus minum obat, minumlah sambil kita bersyukur dan berdoa. Supaya satu hari Tuhan sembuhkan sempurna. Tapi itu bagian dari tugas kita menjaga bait Allah ini. Mari saudara, kita perlu bijaksana hari-hari ini. Antara boleh dan tidak boleh, itu kembali lagi. Standarnya adalah apakah yang boleh dan tidak boleh itu. Mempertahankan bait Allah yaitu tubuh kita ini. Di mana Allah berdiam, Roh Kudus berdiam. Saudara, semakin kita menjaga hidup bersih, sehat, tentu seharusnya, ya memang usia di tangan Tuhan. Tetapi kalau kita ngomong secara umum, secara normal, orang yang menjaga hidupnya sehat, ya akan lebih sehat. Usianya lebih panjang. Artinya kita memberikan kesempatan untuk Roh Kudus berdiam lebih lama. Dan dengan sendirinya, Roh Kudus yang berdiam lebih lama, kita akan menjadi saksi Kristus yang lebih lama. Lebih banyak orang yang kita bisa bawa mengenal Kristus. Tujuannya itu, saudara. Jadi kalau kembali ditanya, boleh ini enggak? Boleh itu enggak? Segala sesuatu yang merusak, jelas tidak boleh, sudah selesai. Tidak perlu arguing. Jadi takarannya kembali kepada ayat firman Tuhan hari ini. Kita belajar bahwa bait Roh Kudus adalah kita, Roh Allah diam di dalam kita, dan kita adalah bait Allah. Jika ada orang membinasakan bait Allah, Allah membinasakan dia. Artinya kita menjadi setru Allah. Bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kita, Anda dan saya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Mengajar kami prinsip kebenaran tentang mana yang boleh, mana yang tidak. Kami tahu sekarang Tuhan, segala sesuatu yang kami kerjakan, biarlah sepenuhnya kami menjaga bait Allah, bait Roh Kudus. Kami mau Tuhan hidup sehat, hidup baik, supaya nama Tuhan dimuliakan oleh kami. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat untuk bagaimana kami boleh berjalan dengan benar, berjalan dengan tepat di dalam rencana Tuhan.
Berkati seluruh aktivitas anak-anak-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Perlindungan tangan kasih-Mu, kemurahan-Mu menyertai hidup mereka. Rendam kami terus di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Pengurapan-Mu mengajar, menegur, mengingatkan kami, menuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Bapa. Kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.